Businessman Opinion. Dewan Perwakilan Daerah DPD mengusulkan amandemen UUD 45 yang salah satu poinnya adalah mengenai diperbolehkannya calon presiden dan wakil presiden dari jalur independen. DPD mengakui usulan ini diungkapkan karena kekecewaan publik terhadap demokrasi selama ini dan rendahnya kepercayaan publik kepada partai politik. Apa komentar Anda mengenai presiden dari jalur independen ini? 6339160. Kalau menurut saya sih saya sangat setuju sekali ya kalau dari independen ya. Karena ada figur-figur yang mungkin yang nggak didukung sama partainya, karena mungkin melihat itu bukan atau mungkin ada tujuan tertentu untuk menaikkan yang lain gitu. Nah itu saya sangat setuju. Padahal yang ini kan penting banget ya kalau untuk masalah calon presiden ya. Karena kan untuk 5 tahun ke depan kalau misalkan memang presidennya mampu dan presidennya mendapatkan dari dukungan dari rakyat, kenapa enggak itu loh. Terima kasih. Saya hanya mau pendapat, saya nggak peduli siapa mau independen atau enggak, tapi jangan sampai Indonesia nanti ideologinya diganti ya. Siapapun presidennya berarti Pancasila harus jadi ideologi. Jangan sampai kayak Uni Soviet atau Afghanistan, gitu payah sekali kalau udah sampai begitu. Itu aja, makasih. Ya, saya dari awal sih udah mengamati, dari awal 2014 ya kan, sebelum waktu itu Pak Jokowi naik, ya kan kita ikutin ya kan. Itu ternyata secara independen itu memang tidak ada berpihak pada rakyat. Tujuannya kan untuk berpihak pada rakyat, tapi kenyataannya tidak ada yang berpihak pada rakyat. Malah hasilnya sekarang apa yang kita percaya, katanya bisa dipercaya atau tidak gitu. Kalau kita dengar berita, baik berita dari media maupun elektronik, itu ternyata itu tidak ada yang bisa dipercaya gitu. Kalau independen, tujuannya memang bagus, ya, supaya rakyat itu bisa memilih, ya kan? Gitu. Tapi kenyataannya nol besar. Saya kecewa. Saya sebagai rakyat, sebagai ketua asosiasi pedagang, terutama pedagang kaki lima, itu kecewa sekali. Kita mengharapkan Pak Jokowi dulu kan sangat berpihak kepada kecil ya. Itu saya tahu waktu beliau jadi wali kota Solo, saya tahu dan kenal itu. Walaupun beliau tidak kenal saya. Iya, jadi begini, kalau usulan independen presiden itu bagus-bagus saja. Cuma presidennya doang independen, itu pasti tidak bisa jalan kalau dia menang. Karena apapun keputusan yang presiden mau, dijegal tuh sama DPR. Karena kan DPR orang partai semua. Jadi kalau mau ada presiden independen, harus ada DPR independen. Jadi supaya sama-sama, jadi ada keputusan presiden yang mau dibikin, ada DPR yang dukung dari independen juga. Kalau enggak mah percuma. Ntar ujung-ujungnya partai-partai juga, terus partai minta duit, minta keistimewaan dari presiden nggak bisa apa-apa, akhirnya dikasih. Ujung-ujungnya itu mah sama aja sama sekarang. Jadi kalau mau, ubah semuanya. Tapi masalahnya gini, apakah demokrasi Indonesia tuh siap? Ada presiden independen, ada DPR independen. Nah gitu aja deh. Ya, jadi kalau nggak siap atau nggak tahu, nggak mikir ke situ, DPD jangan banyak ngomong, mendingan kerja aja yang lain, gitu loh. Ya, kalau saya berpendapat ya, kalau memang itu memang ada badan hukumnya, udah disahkan independen, sah-sah saja. Karena memang sudah tidak bicara lagi di DPR gitu, di lingkaran mereka semua bermain, ujung-ujungnya uang lagi, kalau lagi jatuh-jatuhnya korupsi. Hitung-hitungan mereka kan uang itu mereka hitung lagi 5 tahun saya sekian, saya harus balik modal minimal, nggak balik modal ya saya harus cepat korupsinya. Jadi intinya kita coba dulu aja lah. Mudah-mudahan DPR mensahkan, MPR-nya juga mendukung juga independen ini, karena banyak lah pintar-pintar independen kita ini, ya kan? Biar rakyat yang menentukan, biar rakyat yang memilih. Kalau kayak begini rakyat yang memilih di lingkaran mereka juga yang bermain uang. Nanti saya dapat ini, kamu dapat ini, uang beli sudah masih jalan juga. Bukan apa-apa, rakyat lagi yang diperas. Hari sudah ketahuan kita, pajak kita dinaikkan, korupsi masih berkeliaran di mana-mana, tidak diambil uangnya, mereka mengambilnya dengan enak, tapi untuk dikembalikan ke negara itu susah betul. Mereka udah hitung-hitungan, mendingan saya pasang badan, ya kan, mereka dijamin hidupnya, sah-sah saja.
saya kalau yang dekat kayak gini, sebab kita sama besar kita negara kita, jadi begitu dibuka jalur independen ini mungkin ada ratusan orang yang dapat. Saya kata ya, mungkin sulit. Dan kedua juga mengenai penelpon yang pertama tadi itu benar, kalau di DPR itu udah pasti terdiri dari partai, dan kalau memang presidennya bukan dari partai yang penguasa atau oposisi, ya itu agak berat. Jadi dan ketiga memang betul rakyat sudah harus dengan partai, saat ini partai penguasa maupun partai oposisi ya kami mau sama aja. Saya usul lebih baik kalau memang begitu, mau jalur dari seperti itu digunakanlah pilkada masing-masing dari provinsi. Nah, jagoan-jagoan dari provinsi ini, tokoh-tokoh atau pemimpin dari provinsi ini, gubernur misalkan, yang memang berkapasitas, nah itukah yang menjadikan jagoan untuk menjadi calon presiden dari jalur apapun itulah hanya untuk melawan partai penguasa maupun partai dari oposisi. Saya rasa mungkin begitu. Ya, terima kasih. Jadi pendapat saya begini ya, masyarakat kita ini lebih dari 70% itu berpendidikan di bawah SLTA. Jadi 80 mungkin nggak sampai 20% ya yang berpendidikan SLTA ke atas. Jadi cara berpikir masyarakat kita itu sangat pragmatis ya, sangat primordial. Sesungguhnya demokrasi belum bisa diterapkan maksimum di negeri kita. Jadi kalau saya cenderung kembali kepada sila keempat ya, perwakilan. Jadi sekarang kalau ada calon presiden dari independen, saya khawatir nanti jadi liar ya. Karena orang-orang tertentu dengan kemampuan finansialnya akan membeli tenaga-tenaga masyarakat kita yang mungkin primordial itu, nanti terjadi benturan-benturan yang luar biasa. Kalau saya condong justru membatasi ruang gerak partai politik dengan electoral threshold atau parliamentary threshold, misalnya dengan minimum 10%, sehingga tidak terlalu banyak partai politik, tidak terlalu banyak calon presiden, dan tetap biarkan partai politik menjadi wadah, dan kalau perlu kembali lagi ke MPR yang memilih presiden. Demikian, terima kasih. Iya, saya setuju, tapi satu yang tidak setuju, kembali ke MPR. Itu saya nggak setuju. Yang kedua, kita ini kiblatnya kan ke Amerika. Amerika aja cuma 2 partai. Dan partai-partai yang lainnya itu nggak punya gigi. Yang ketiga, DPD. Siapa sih yang ngusulin? Paling-paling adalah sekelompok oknum yang mendukung salah satu kepala daerah yang sudah gagal untuk menjadi presiden. Kenapa saya ngomong seperti itu? Cari tahu deh, googling DPD yang keras ekstremis mendukung salah satu gubernur. Secara ekstremis maksud saya mendukung salah satu calon. Nah, pertanyaan saya yang ketiga, emang DPD bukan dari partai politik? Bukankah mereka nongkrong di situ karena di DPR saingannya berat, sehingga mereka nongkrongnya di DPD? Emang DPD itu calon daripada suara rakyat? Tidak, sama saja mereka juga ngusungnya sama. Terus hasil polling atau hasil riset daripada KPK, majority S1, S3 adalah koruptor, 87%. Saya kira tidak hanya yang berijazah saja yang koruptor, tapi di bawah pun banyak yang korupsi, walaupun tukang parkir dan lain-lainnya. Jadi kita ini yang salah adalah karakter building di dalam rumah, itu yang salah, dan cara mendidik di dalam rumah itu yang salah. Jadi makanya kita kacau. Terus pula kalau nanti tidak dari partai politiknya akan menjegal semua pekerjaan daripada presiden. Sama aja seperti Demokrat dan Republik di Amerika. Ini saya mau usul itu sekarang waktunya bekerja, waktunya membangun. Kalau coba ngurusin undang-undang itu nggak ada habisnya, banyak kepentingan orang banyak. Nanti adanya demo sana, demo sini, ya kan? Kapan bangunnya kita kalau cuma bikin undang-undang mulu? Makasih.
Saya tidak berkeberatan dengan idenya. Kenapa? Karena saat ini partai itu kan sudah seperti milik keluarga. Sehingga kalau bukan anggota keluarga, prestasi sebaik apapun susah peluangnya. Jadi ya diberilah kesempatan untuk orang-orang yang memang kompeten dan berkeinginan untuk mencoba keuntungannya. Terima kasih. Ya kalau memang itu bisa diwujudkan, itu akan menjadikan satu solusi alternatif yang memang bisa hasilnya jauh lebih bagus gitu. Karena memang partai saat ini kan memang kebanyakan kaderisasinya juga tidak jalan, jadi yang muncul ya elit-elit itu aja gitu. Sementara calon-calon potensial yang tidak punya wadah itu terpaksa gigit jari gitu. Jadi buat saya sih, menurut saya itu usul yang bagus, tapi saya nggak yakin bisa terjadi gitu, karena bagaimanapun juga partai pasti akan habis-habisan untuk membendung usul itu. Itu aja, terima kasih. Saya mau beri komentar itu, saya setuju sekali itu calon independen itu daripada yang didukung sama partai-partai kayaknya tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Jadi ya saya 100% setuju. Makasih. Ya, menurut saya jalur independen itu kan sudah pernah di zaman masa Presiden SBY dilakukan. Dan itu dikembangkan lagi, lewat parpol lagi. Jadi nanti kalau ada jalur independen, nanti kemungkinan dikembangkan lagi ke jalur parpol lagi. Jadi dikuasai orang-orang parpol lagi. Jadi di negara kita walaupun ada jalur independen ataupun tidak, dari dulu permainan setting atau jabatan dari tahun pemilu pertama kali Indonesia, dari Presiden zaman Soekarno tahun 1945 sampai sekarang, itu masih terjadi di belakang layar sebelum pemilu pencoblosan dimulai. Jadi saya pikir percuma saja lah seperti ini. Jadi kalau diisi orang-orang seperti ini yang segala cara dipakai untuk menjadi pejabat negara, selalu begitu, bahkan panitianya bisa dinego, KPU, Bawaslu dan sebagainya bisa nego. Saya sendiri ditawari untuk jadi presiden 20 triliun. Menurut saya sih kita karena waktu itu disuruh milih anggota DPRD ya atau apa ya yang kita nggak kenal gitu loh. Jadi istilahnya akhirnya kita cuma milih partai. Nah partai itu ya kita nggak tahu ya dalamnya gimana. Dan menurut saya sih daripada kita terpaksa, mendingan ya independen aja lebih bagus gitu. Oke, makasih. Punya pendapat semua salah, independen juga salah, banyak partai juga salah, demokrasi juga salah, kacau. Yang lebih bagus satu partai Pancasila, seperti Tiongkok satu, semua dipimpin di pusat. Jadi semua nggak ngiri, bangsa kita mau maju semua ikut satu partai, jadi semua nggak kacau. Terima kasih. Ada tidaknya atau independen atau boleh calon dari partai politik di negara kita kan pernah dilakukan waktu itu di zaman mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sehingga jalur independen itu untuk pemilu berikutnya tidak diadakan lagi. Jadi kalau ini mau diadakan lagi, nanti kemungkinan ya masih sekali diadakan, berikutnya lagi kemungkinan tidak diadakan. Jadi kemungkinan sama saja. Dan ini kan bukan masalah pemilu di depan layar ya, pencoblosannya yang hanya prioritas belaka, tapi yang di belakang layar itu yang harus hati-hati, diwaspadai. Dimana sebelum memulai pemilu pencoblosan, dari zaman dulu sampai sekarang tuh selalu saja terjadi settingan atau juga jabatan untuk menjadi pejabat negara, nah baik di pilpres, di pilpres, di caleg ataupun pilkada. Nah ini yang meragukan rakyat kejujuran pemilunya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut pendapat saya bagus ya calon independen boleh masuk. Cuman yang agak masalahnya suara di DPR nanti akan tidak sampai setahun sudah pasti diimpeach. Kecuali dalam DPR nanti itu suaranya tinggal 50%. Jadi calon independen itu misalnya maju menjadi presiden, jadi suara di DPR itu harus dikurangi separuh. Kalau tidak nanti jadi kacau. Dipastikanlah calon independen itu dalam setahun itu sudah diimpeach. Apalagi nanti kelompok daripada partai-partai itu tidak suka dengan mereka. Jadi juga ini berbahaya. Jadi negara bertambah kacau. Terima kasih. Saya kira ini usulan yang baik. Ini DPD ini usulan yang baik. Saya pikir ini bahkan sangat baik. Karena akan menciptakan demokrasi yang semakin baik. Persoalannya sulit dilakukan.
faktanya sekarang Indonesia kan menerapkan sistem presidensial. Kita sendiri pun tidak bisa dengan leluasa melakukan eksekusi atas semua kebijakan yang dibuat karena masih mengandalkan legislasi dari DPR RI. Jadi persoalannya, ide yang baik apakah bisa disertai dengan pandangan ke depan dari legislatif dan lain-lain untuk dibuat rancangan undang-undangnya. Ide yang sangat baik. Kita udah pernah lihat pilkada dulu di DKI kan sempat. Pak Basuki waktu itu Ahok kan sempat mengumpulkan DKI untuk maju sebagai calon independen. Apakah partai politik mendukung? Sulit, sangat sulit. Tapi saya bilang ini ide yang sangat baik untuk menciptakan kesetaraan di persaingan nanti. Persoalannya sulit dilakukan. Karena DPR masih mengambil posisi yang sangat kuat di negara ini. Faktanya sistem presidensial aja tidak bisa berjalan dengan sempurna. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion.